Punya anak buat kembali ke masa kecil. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Akhir-akhir ini jadi lebih sering netral dan hari ini aku menyadarinya. Aku udah melalui semua pikiran itu. Kayak apakah aku bakal kehilangan sesuatu atau ketinggalan sesuatu karena gak punya anak. Apa aku bakal jadi tua dan bakal berharap seandainya aku membangun sebuah keluarga. Apakah aku melepaskan hal-hal jangka panjang cuma karena aku gak mau berurusan sama penderitaan jangka pendek. Aku juga baru-baru ini udah banyak berpikir tentang masa kecilku sendiri dan ngerasa sangat bernostalgia dengan itu. Aku mulai mikirin tentang gimana punya anak bisa memungkinkan aku untuk memiliki semua hal itu lagi. Hari ini aku lagi ngeliat-ngeliat gambar penjualan rumah yang bakal datang, dan di garasi itu ada ember klasik berisi bola olahraga. Ada bola sepak, bola kasti, beberapa tongkat kasti, sepasang sarung tangan yang berdebu. Jelas banget itu kan sisa-sisa rumah tangga sama anak-anak. Dan aku sedikit bernostalgia gitu dan berpikir, aku ingat hari-hari musim panas waktu itu. Waktu main di taman, garasinya penuh sama sepeda dan mainan kami. Aku rasa kalau aku gak punya anak, aku gak akan pernah ngalamin itu lagi. Lalu kemudian aku sadar, apa yang sebenarnya aku inginkan adalah merasakan perasaan menjadi anak-anak lagi. Aku milenial, usia 32 tahun, gak mampu beli rumah, gak terlalu suka sama kerjaanku. Terus ngelihat dunia ini juga makin memburuk. Paling enggak dari posisiku saat ini, hidupku bakal cuma berjuang terus dan menerus dan berpotensi jadi lebih buruk. Tentu aja aku mau kembali ke masa-masa sebelum hal-hal menjadi buruk. Terus ngerasa segalanya bisa kelihatan optimis. Semuanya dilakukan buat aku. Itu sangat aman dan nyaman. Aku pengen musim panas yang menyenangkan, ngambil bola dari keranjang besar di garasi, terus bikin permainan sama temen-temenku, terus masuk ke rumah karena kelelahan, terus makan malam di meja sama orang tua dan sama saudaraku, terus kita mandi, terus ketiduran sambil nonton film Disney. Tapi kenyataannya adalah walaupun seandainya aku punya anak, aku gak akan bisa ngembaliin memori itu. Gak ada mesin waktu. Aku gak akan pernah bisa kembali ke musim panas di tahun 98 itu. Sebaliknya, aku bakal jadi orang tua yang ngambil bola di ujung jari, nyuciin piring, stres karena jam mandi, terus nontonin anakku main-main dari jendela. Di saat aku ngelakuin pekerjaan orang dewasa yang emang udah seharusnya aku lakuin, aku juga masih harus bekerja juga selama musim panas itu. Kamu sering dengar tentang orang yang hidup sebagai wakil dari anak-anaknya, dan sepertinya itu benar-benar kayak gitu. Aku yakin ada kegembiraan luar biasa yang bisa didapat dengan ngasih anakmu masa kecil yang luar biasa dan nonton dia buat mengalami masa-masa itu, atau ngasih mereka apa yang kamu gak pernah miliki sebelumnya. Tapi akhirnya aku berhasil mengenali kalau itu bukan yang aku inginkan. Punya anak gak akan memperbaiki nostalgiaku atau bawa aku kembali ke masa itu. Ya itu malah bakal bikin tambah stres sih. Dan gak adil juga kalau punya anak dengan harapan cuma untuk memperbaiki sesuatu dalam dirimu. Aku ngerasa bodoh banget. Aku gak nyadarin hal ini lebih cepat. Tapi ya aku rasa lebih baik terlambat lah daripada gak sama sekali. Haha. Terus ada komentar, bener banget, aku juga nyadarin ini. Kenapa aku harus berhenti ngelakuin suatu hal yang menyenangkan sebagai anak-anak cuma gara-gara aku tuh udah dewasa. Jadi sekarang aku punya buku mewarnai loh. Aku juga ngumpulin Lego. Aku punya banyak mainan dan barang-barang keren yang dulu aku pakai waktu masih kecil. Ya cuma karena aku jadi orang dewasa bukan berarti aku harus berhenti mainin hal-hal itu kan. Kalau emang itu yang bikin bahagia, ya udah lakuin aja. Aku kemarin sih kepikiran kalau punya anak it will be fun tuh gara-gara nonton Tender Bar, dimana kayak sebagai om kayak gitu, walaupun dia bukan orang tua gitu ya, sebagai om dia bisa menyampaikan apa yang dia anggap tuh kayak penting buat disampaikan ke anak itu. Hukumnya seorang laki-laki itu apa? Hukumnya hukum boleh minum tuh kalau apa, misalnya kayak gitu. Jadi
kayak satu hal yang menyenangkan kalau misalnya kita bisa untuk menyampaikan sesuatu ke anak kita. Tapi di film itu sendiri yang menyampaikan itu adalah omnya. Jadi apa yang pengen kita sampaikan tuh nggak terbatas jika kita kasih tahu terhadap anak kita sendiri. Ternyata emang kita bisa ngasih tahu ke semua anak yang emang membutuhkan ilmu itu kayak gitu. Dan emang bagusnya di situ dikeliatin sih kalau yang namanya care itu nggak terbatas cuma di bloodline-mu doang. Bukan gara-gara dia anak terus dia satu-satunya yang berhak atas perhatianmu. Bukan gara-gara dia tuh orang lain lantas dia tidak membutuhkan kamu, nggak kayak gitu juga. Jadinya emang nggak ada batasnya kamu mau care ke siapa, dan juga kamu tetap bisa jadi father figure tanpa harus jadi father benerannya juga. Dan walaupun kamu yang ngerawat dari dia bayi sampai gede terus kamu nggak dianggap bapak pun nama dia, ya it's still okay kayak gitu loh. Ya itu pun kalau emang kamu punya kayak punya paternal instinct kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya pun juga nggak apa-apa kayak gitu sih. Cuman kalaupun punya itu ditunjukin kayak ada opsi. Iya. Dan dari situ sih aku kebayangnya. Tapi ternyata di situ tuh dibahasnya kayak gitu dengan cara kayak gitu. Jadi aku beneran kayak ya nggak perlu jadi orang tua ternyata untuk ngelakuin itu. Terus itu tuh bugging loh aslinya aku. Selama ini yang di kepala aku itu yang bikin aku pengen jadi orang tua adalah pengen ngelakuin itu, ngasih tahu sesuatu, ngajarin sesuatu. Karena aku ngerasa kayak apa yang ada di pikiranku sekarang ini seru kok buat diajarin ke anak-anak kayak gitu. Terus aku juga kalau dari yang ngirim cerita ini kan dia bilang kalau dia tuh pengen nostalgia masa kecil kayak gitu kan. Yang aku pikirin masa kecil itu, aku sama sekali kayaknya nggak kepikiran soal main kayaknya kalau punya anak. Kalau kamu gimana emang kalau masa kecilmu itu kamu pengen memperbaiki dengan punya anak atau gimana? Sebenarnya memperbaiki dengan punya anak aku sih nggak kepikiran kayak gitu sih. Karena aku mikirnya kalau misalnya kita main-main sama anak itu, ya mungkin bakal menyenangkan. Tapi di belakang itu kan berat, kayak sebelum berangkat aku harus nyiapin diapernya dia, susunya, makanannya, baju, ganti dan segala macam. Main Jadi sama anak-anak gitu kita sendiri, kita berdua sendiri udah ngelakuin hidup tuh cuma main-main doang. Aku soalnya nggak bisa ngelihat satu hal tuh cuma dari yang ditampilkan aja, kayak main-main gitu, enggak. Jadi aku ngelihatnya ya the whole picture gitu. Di sini ada anak kecil lari-larian cantik, terus dia pinter gitu. Orang ngelihat mungkin kayak gitu, tapi di belakangnya kan ada seorang ibu dan bapak mungkin yang berjuang sekuat tenaga buat bisa bikin si anak ini terpenuhi kebutuhannya, punya baju yang bagus, terus anak ini biar bisa senang worry free kayak gitu kan. Dan aku ngerasa aku belum siap untuk ngelakuin itu buat orang lain gitu. Rasanya kayak aku sendiri aja itu kayaknya nggak semudah itu untuk lari-larian ketawa dan bahagia gitu loh. Kayak aku masih ada tanggung jawab maksudnya nggak bisa segampang itu kayak sekedar caps ke Amerika misalnya kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau untuk nyenengin diriku sendiri aja tuh aku ngerasa aku masih harus berusaha keras. Buat apa aku mikirin buat nyenengin orang lain kayak gitu sih. Itu balik lagi juga sih, iya benar kita aja masih berjuang untuk bisa membahagiakan diri sendiri gitu ya. Ya mana tahu ngerasa sepanjang hidupku sampai sekarang itu aku kayak nggak bisa rely on anybody gitu loh buat kebahagiaanku kayak gitu. Bahkan dari kecil aja untuk kebutuhan primer aja tuh ngerasa susah kalau rely ke orang lain, kayak bergantung terus ngerasa tidak berguna, ngerasa kayak gitu-gitulah pokoknya nggak enak rasanya. Sekarang ini ngerasa lemah gitu loh. Sekarang ini waktu kita bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, kenapa kita harus nambah lagi? Iya, kenapa kita nambah-nambah beban kayak gitu sih. Dan ini juga sih yang dia bahas kan kayak ngidupin masa kecil lagi kayak gitu kan. Dan aku ngerasa kayak kita baru loh kemarin kita ke taman safari kayak, taman safari, terus juga ke tempat main kayak Jatim Park misalnya kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak fun ya ternyata, fun kayak banget gini. Dan kayak aku tuh nggak malu gitu loh cuma gara-gara aku umur 30 terus ketawa-ketawa di atas ayunan gitu. Kayak kadang-kadang keinget ya, kayak misalnya lagi ketawa-ketawa gitu sama adik-adik kita kan, terus aku inget kalau
mereka ini 10 tahun lebih muda, kayak wajar mereka ketawa, tapi kenapa kok aku ketawa ngakak kayak gini misalnya. Kadang-kadang keinget gitu, tapi bodo amat lah, yang penting kita enjoyin aja kayak gitu. Karena waktu kecil kan nggak semudah itu aku buat pengen ke theme park gitu kan, nggak bisa. Orang tua tuh juga kayak disconnect sama anak-anak. Aku ngerasanya kayak gitu. Dunianya beda gitu beda. kan. Apa yang dianggap menarik sama orang tua itu beda kan sama yang dianggap menarik sama anak kecil. Kayak aku anggap menarik misalnya robot-robotan gitu, aku pengen ngelihat robot itu seharian misalnya, dari kita masuk ke situ sampai keluar kayak gitu. Tapi ternyata orang tua tuh pengennya jalan ke sini, ngelihat ke sini, ngelihat ke situ gitu kan. Waktu kecil aku ke Dufan itu ada mainan yang dimana tuh kita muter-muter kayak gitu, muter-muter, kita naik kayak burung-burungan gitu, terus kita bisa kita gerakin, nanti dia turun ke bawah, kita naikin ke atas, dia naik ke atas kayak gitu. Tapi dia muter-muter kayak gitu kan. Aku naik sampai 4 kali kan, dimarahin. Nah, lu kalau jalan naik itu naik yang lain nggak bosan apa? Nggak. Dia seru, bisa naik turun gitu. Aku bisa terbangin pesawat, rasanya kayak gitu kan. Aku ngerasanya gitu. Dan aku tuh nggak gampang bosan juga. Iya, gitu. anak kecil tuh nggak gampang bosan. Aku waktu kecil juga waktu ke McD kan ada mainannya gede banget kan, rumah-rumahan, terus ada jala-jalanya, terus ada jala-jalanya, ada macam-macam lah itu. Main di dalam situ terus kenal sama anak lain kan, walaupun kita tuh nggak pernah tahu sebelumnya siapa namanya siapa, dan bahkan sampai akhir nggak tahu namanya gitu. Tapi kita ketawa aja gitu, main bareng. Tapi aku nggak tahu ya secara waktu di realitanya tuh berapa menit tuh nggak tahu kan, waktu itu kan nggak bisa nge-timing kan. Cuman orang tua tuh kayak selalu nyuruh kita buru-buru, nggak sih, inget nggak sih, kayak udahan ayo pulang, udahan kayak gitu loh. Terus kayak kenapa sih orang masih enak main kayak gitu, tapi orang tua tuh selalu kayak gitu. Dan aku ngerasa ya sekarang sih aku paham ya, orang dewasa ya pasti punya urusannya masing-masing. Cuma emang disconnect banget jadinya sama anak-anak. Padahal anak-anak tuh bisa ditaruh di kayak gituan berjam-jam dan gak bosen gitu loh, dan happy banget gitu. Cuman ya mungkin itu ngajarin kita ya buat bahwa semua tuh ada batasnya gitu. Kalau soal mau ngasih tahu anak sendiri, menurutku itu malah kayak terlalu waste of apa ya, bukan time, resource. Waste of resource kalau misalnya kamu cuma mau ngasih tahu itu ke anak kandungmu sendiri. Bayangin coba, untuk kamu menciptakan satu anak yang bisa dikasih tahu, paling enggak kan kamu harus apa? Pertama hamil dulu 9 bulan, habis itu melahirkan, terus anaknya tuh harus sampai umur berapa, 2 tahun, 3 tahun, itu pun paling ngasih tahu apa ABCD gitu doang, atau nama. Kalau sampai dia fully working mungkin ya umur kayak 8 tahun, 9 tahun baru bisa dikasih tahu. Jadi manusia itu harus ABCD, jadi laki-laki itu harus ABCD. Terus nunggu sampai dia umur 18 tahun buat kasih tahu. Nanti jadi seorang calon ayah misalnya, atau calon suami, atau pacar, atau apapun. Bayangin ngabisin waktu 18 tahun untuk ke satu anak doang. Kalau kamu cuma mau ngasih tahu, itu cuma kamu mau ke anakmu sendiri doang. Kebayang gak resource-nya itu ngabisin seberapa besar untuk cuma buat kamu ngasih tahu satu kali itu doang. Jadi such a waste of resource. Makanya kalau misalnya mau ngasih tahu ya nggak usah pakai alasan harus anak sendiri atau apa. Kalau mau ngasih tahu ya kasih tahu aja. Di dunia ini udah ada anak banyak banget yang udah already umur 7 tahun yang bisa dengerin kamu. Ada yang already umur 15 tahun yang udah siap nih buat dengerin. Dan ada yang umur mungkin malah udah 20 dan siap dengerin juga, udah jadi gitu kalau dia, dan udah menghabiskan resource dari orang tuanya sendiri. Sekarang itu benar-benar instan untuk bisa kayak gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayak kamu tuh butuh untuk punya anak, untuk menyampaikan ilmu kayak gitu, terus lama-lama ada guru yang nyampein ke anak-anak langsung. Terus sekarang kamu cuma butuh kamera atau mic kayak gini, terus kamu rekam, terus kamu upload. Ya kalau ada yang denger ya berarti kan emang dia dengerin kayak gitu. Kalau kamu pengen untuk ngasih tahu kayak gitu. Iya emang. Jadi kayak kalau misalnya mau dijadikan alasan untuk punya anak, untuk ngasih tahu itu sebenarnya nggak gitu valid gitu kan jadinya. Iya sih. Bener, emang nggak valid banget kalau dilihat kayak cost sama benefitnya. Dan untuk reliving childhood memories juga itu nggak valid, karena ternyata reliving childhood melalui anak itu artinya adalah kamu bukan jadi anak itu lagi, kamu jadi orang tuanya yang providing. Jadi kamu mau reliving parenthood memories nggak dari orang tuamu, jadinya kayak gitu. Kalau emang mau reliving childhood memories ya mulai dengan jadi anak-anak aja, nggak usah bukan yang punya anak, justru kebalik. Tapi kalau ngerasa kayak
aku pengen ngerasain apa yang orang tua aku rasain. Nah itu baru beda lagi sih. Makanya waktu kita kemarin menikmati hari-hari kita kayak anak-anak itu ya menyenangkan emang. Kemarin kita nggak full yang anak-anak kan, karena ada part of orang tuanya juga kayak bayar-bayarin semuanya kayak gitu, dan juga kayak memanage semuanya biar sesuai sama rencana, on time kayak gitu-gitu. Jadi kita part of ya, jadi jalan-jalan jadi anaknya juga, part of jadi orang tua instead of jadi orang tua doang. Karena ada temenku yang dia tuh juga habis dari tempat wisata gitu, dan dia tuh bawa anaknya. Terus kemarin waktu aku tanya emang gimana di sana, terus dia bilang I barely remember the place. Aku tuh cuma fokus ngelihat anakku, dia butuh apa, dia harus gimana supaya dia bisa menikmati tempat wisatanya itu. Terus harus ngasih minum, makan, gantiin bajunya, dan segala macam. Jadi semua itu tentang anaknya gitu. Bahkan dia bener-bener lupa tempat wisatanya tuh kayak apa sih, itu tempat apa sih, kayak gitu dia sama sekali nggak ingat gitu. Yang dia ingat cuman gimana reaksi anaknya waktu kayak gini, gimana respon anaknya waktu lihat gitu, kayak gitu-gitu sih. Makanya beda banget tentang reliving childhood memories sama actually doing it as parents. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye.